Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4 bagian yang B. Di sini medan listrik di R sama dengan 5R1. Jadi yang B itu E di R sama dengan 5R1. Nah, kita jawab ya. Jadi yang di atas ini nilai-nilai yang sudah kita ketahui di soal sebelumnya. Nah, di sini kan R sama dengan 5R1. Jadi kita perlu tahu dulu nih, R sama dengan 5R1 itu berapa? Jadi 5 dikali R1-nya itu 2 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Nah, ini tuh sama dengan 5 kali 2 itu kan 10 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Nah, jadi R-nya itu yang ini. Nah, tapi kita juga perlu tahu nih, ini tuh posisinya di mana? Apakah posisinya itu ada di sini, di dalam sini ya? Posisinya di dalam sini, atau sudah di luar sini? Kita nggak tahu posisinya ada di mana. Nah, maka dari itu kita perlu mencari tahu terlebih dahulu gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita coba lihat R2. R2 ini kan sama dengan 6 dikali R1. Ya kan? Jadi 6 dikali R1. R1-nya itu 2 dikali 10 pangkat minus 3. Jadi sama dengan di sini 12 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, artinya di sini itu kalau kita perhatikan si ini ya, jadi R2 itu tuh dia tuh nilainya lebih besar dari 5R1. Begitu artinya si 5R1 ini itu lebih kecil dari R2. Artinya nanti permukaan Gauss-nya itu ada di sini. Ada di dalam sini. Gitu ya. Atau teman-teman kalau nggak perlu menghitung kayak gitu, teman-teman bisa lihat gini. Ini kan 5R1 nih. Ya kan? Ini 5R1. Nah, sedangkan R2 aja 6R1 gitu. Oh, berarti kita diminta itu medan listrik yang ada di tengah-tengah sini, di antara si silinder 1 dan silinder 2 gitu. Jadi permukaan Gauss-nya kayak gini ya. Ini saya lanjutkan. Ini permukaan Gauss-nya kayak gini. Ini kita buat kayak gini. Nah, kayak gitu. Atau gambarnya biar lebih enak itu bentuknya kayak gini. Nah, jadi permukaan Gauss-nya itu kayak gini. Permukaan Gauss yang garis-garis merah ini dengan jari-jarinya 5R1. Kayak gini. Nah, di sebelumnya juga kita sudah tahu ya bahwa untuk di medan listrik di permukaan Gauss dalam kasus silinder itu kayak gini. Q enclosed sama dengan 2πrl epsilon 0. Jadi kita sudah tahu untuk medan listrik di dalam permukaan silinder itu sama dengan Q enclosed dibagi dengan 2πrl kemudian dibagi dengan epsilon 0 ya. Jadi di sini itu ada epsilon 0. Kayak gitu. Nah, jadi di sini kita perlu cari tahu dulu key enclose-nya. Jadi yang B ini kita cari tahu dulu key enclose-nya. Nah, kita cari key enclose itu sama dengan, nah key enclose itu kan muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss ini. Oke, nah karena tadi yang di awal tadi saya sudah bilang ya bahwa ini tuh berbentuknya kaleng gitu ya. Jadi bentuknya itu kaleng kayak gini. Bentuknya kaleng tanpa tutup. Di sini tanpa tutup. Nah, di tengah-tengahnya ini kosong. Nah, artinya muatannya itu berada di kulitnya doang gitu. Muatannya itu ada di kulit-kulitnya ini doang. Oke, muatannya ada di kulit-kulitnya doang. Nah, kalau kita melihat, pasti muatan itu ada di kulit ini ya. Kalau dari gambar awal nih dasarnya, itu muatannya itu ada di kulit si ini. Kemudian ada di kulit yang ini. Ini Q1. Nah, karena di permukaan Gauss ini, itu hanya melingkupi silinder satu doang, silinder yang kecil ini, maka muatan yang ada di dalam permukaan Gauss itu adalah muatan yang hanya dimiliki oleh Q1 doang gitu. Jadi Q enclosed-nya sama dengan Q1. Jadi Q enclosed itu sama dengan Q1-nya nih. Q1-nya kita masukin di sini tuh 4 dikali dengan 10 pangkat minus 12 kolom. Jadi ini muatan yang ada di dalam permukaan Gauss-nya. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan aja ke dalam persamaan yang ini. Jadi di sini kita masukkan E itu sama dengan Q enclosed
dibagi dengan 2pi, kemudian R-nya kita ubah ya, R-nya itu menjadi 5R1. Kemudian di sini dikali L dikali dengan epsilon 0. Nah, jadi di sini E itu sama dengan tinggal kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah kita ketahui sebelumnya. Key in close-nya yaitu di sini 4 dikali dengan 10 pangkat minus 12 dibagi dengan 2. Pi itu 3,14 dikali dengan 5R1 itu ini tadi nilainya yaitu 10 ya. Jadi di sini itu 10 dikali dengan 10 pangkat minus 3 dikali L-nya. L-nya itu di sini 18 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian dikali dengan epsilon 0 ya. Epsilon 0-nya itu ini ya nilai sebelumnya ya. Epsilon 0-nya itu yang ini. 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Jadi di sini 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Nah, ini tinggal teman-teman lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan E-nya itu sama dengan 3,99 dikali 10 pangkat 2 Newton per kolom. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk arahnya, karena ini itu merupakan muatan positif, ya kan, muatan positif, itu kan dia itu kan menjauhi ya untuk medan listriknya di pembahasan sebelumnya. Jadi medan listrik itu mendekati muatan negatif kayak gini, dan dia itu menjauhi, kalau kita lihat dia itu menjauhi muatan positif. Nah, karena ini muatan di sini itu positif, maka medan listriknya itu arahnya ke sana, keluar, menjauhi. Kayak gitu. Jadi arahnya arah menjauhi pusat silinder. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Kalau teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan saja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.